Oke, baik, kita akan mulai saja tanpa berlama-lama teman-teman sekalian. Masih melanjutkan dari ayat kelima surah Al-Fajr. Ya, masih melanjutkan pembahasan ayat kelima dari surah Al-Fajr ya teman-teman sekalian. Maka mari kita mulai saja pembahasan kita. Kita mulai saja tanpa berlama-lama teman-teman sekalian. Nah, kemarin kita baru bahas sampai ke huruf ba berharokat kasroh. Tapi baru sampai huruf ba, baru sampai bi-nya saja. Belum kita lanjutkan kepada pembahasan-pembahasan yang lain. Maka kita lanjutkan, ya. Sip. Perhatikan teman-teman sekalian, kita bahas secara basic dulu. Perhatikan. Ya. Nah, di sini perhatikan, kita mendapati ya ada huruf ya bi di sini, dia kira-kira harus dibaca berapa harokat? Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Robbi'a dibaca 2 harokat atau dibaca 1 harokat atau dibaca berapa harokat? Nah, dibaca berapa harokat nih? Oke, kita bahas saja ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Bismillah, saya izin. Nah, ini kayaknya nggak begini ya, sebentar ya. Baik, kita bahas saja teman-teman sekalian ya. Saya izin memberikan barrier kotak dulu nih. Ya, kita kasih apa nih namanya? Pembatas dulu biar teman-teman tahu mana yang sedang kita bahas. Oke, perhatikan baik-baik. Pada bagian bi'a, bi'a di sini ada hukum tajwid apa namanya? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan mad. Kegedean, maaf. Mad jaiz munfasil. Oke, apa itu mad jaiz munfasil? Kita akan bedah ya. Bismillah. Nama hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Baik, kita mulai. Perhatikan teman-teman sekalian. Ya, di sini kita mendapati ada huruf berharokat baris bawah. Oke. Nah, bi-nya berharokat baris bawah. Lalu dia berjumpa dengan huruf apa ini? Nah, ini huruf apa ini? Huruf ya sukun. Baik. Kalau kita mendapati ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dia memiliki hukum tajwid. Hukum tajwid apa di sini? Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke. Berarti rumus pertama yang terdapat dalam hukum tajwid mad jaiz munfasil itu harus ada mad tabi'inya. Oke, itu yang pertama. Ya. Nah, contoh mad tabi'inya apakah hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun saja? Ternyata tidak. Bisa apapun, selagi dia mad tabi'i, dia bisa menjadi bagian dari mad jaiz munfasil. Oke, jelas? Sip. Selanjutnya kita lihat, teman-teman, huruf yang saya tandai warna merah ini huruf apa? Coba, nih yang saya kasih oval berwarna merah. Ini namanya adalah huruf hamzah. Nah, plus kita tulis hamzah. Ya. Hamzah bukan alif ya, karena alif tidak mungkin berharokat seperti ini. Nah, kalau teman-teman mendapati ada mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah, apakah itu pasti mad jaiz munfasil? Belum tentu. Teman-teman harus lihat dulu apakah mad tabi'i dengan hamzahnya, kan mereka berjumpa nih. Yang teman-teman harus cek apakah mad tabi'inya berada dalam satu kalimat yang sama dengan hamzah. Maksudnya begini, apakah mad tabi'inya memang dia terdapat dalam satu kata atau mereka itu beda kata tapi berjumpa. Nah, gitu ya. Nah, ternyata di sini ya mad tabi'inya dengan hamzah berjumpa tapi pada kata yang berbeda atau pada 2 kata, 2 kalimat. Ya, tidak dalam satu kalimat. Jadi mad tabi'inya terdapat dalam kalimat Robbi, hamzahnya terdapat dalam kalimat akroman. Pertemuan antara Robbi dengan akroman mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah. Faham? Nah, kalau mereka beda kata, beda kalimat, maka itu mad jaiz munfasil. Bang, emang kalau satu kalimat contohnya seperti apa? Oke, kalau satu kalimat saya cari contohnya dulu. Nah, perhatikan. Kalau mereka terdapat dalam satu kalimat, contohnya seperti ini. Tuh,
yang warna biru nih. Di sini kita lihat ada fathah, oke. Lalu berjumpa dengan alif. Nah, ini mad tabi'i kan? Nah, dia juga sama nih berjumpa dengan hamzah tuh. Ini ada hamzahnya tuh. Ini hamzah. Tuh, ya. Mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah yang terdapat dalam satu kalimat, yang terdapat dalam satu kata, ya, ja'a itu tidak terpisah antara ja dengan a-nya, tapi memang satu kalimat. Nah, ja'a. Nah, itu disebut dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Ya, muttasil. Muttasil. Nah, gitu. Oke? Jelas? Pelan-pelan. Belum, kita belum ke cara baca. Di sini kita nggak langsung ke cara baca, nggak. Harus sabar di sini mah belajarnya, ya. Nggak tiba-tiba langsung ke cara baca. Nggak. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang apa namanya? Kalau kita belum tahu nih Bang, saya belum tahu kan, saya nggak tahu kaidah bahasa Arab. Bagaimana saya bisa membedakan antara yang satu kata dengan yang beda kata? Nah, bagi kita yang belum hafal mufrodat bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, kita nggak tahu apakah mad tabi'i dengan hamzahnya satu kata atau tidak. Caranya bisa pakai cara simpelnya. Kalau dia mad wajib mutasil alias terdapat dalam satu kata yang sama antara mad tabi'i dengan hamzahnya, lihat bentuk hamzahnya seperti kepala ain dan alisnya bentuknya tebal. Itu mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil, mana tadi? Nah, kalau mad jaiz munfasil, bentuk hamzahnya seperti alif, berdiri dia hamzahnya, ya, tidak hamzah duduk tadi, dan alisnya lebih kecil. Nah, itu cara membedakan antara mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil dari segi look, dari segi tampilan. Dari segi hakikat tadi penjelasannya. Kalau mad jaiz munfasil adalah pertemuan antara mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Kalau mad wajib pada dalam satu kata yang sama. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Kita lanjutkan, ya. Nah, baru ke cara baca. Nah, kita di sini nggak langsung ke cara baca soalnya, ya. Yang belajar di sini kita nggak langsung ke cara baca. Lanjut. Maka mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil dia boleh dibaca, perhatikan, dia boleh dibaca, perhatikan, dua harokat, panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Namun yang kita pakai di Indonesia itu pakainya 4 atau 5 harokat. Oke? Ya, kalau mad wajib mutasil berapa harokat? Kalau mad wajib mutasil mana tadi mad wajib mutasil? Nah, ini dia boleh dibaca 4 atau 5 atau 6 harokat. Tapi yang dipakai di Indonesia sama 4 atau 5. Oke? Seperti itu, ya. Nah, 4 harokat itu seperti apa? 5 harokat itu seperti apa? Nah, berarti seperti 5 kali hitungan atau 5 kali ketuk, ya, atau 5 isyarat jari, ya. Fayaqulu rabbi akraman, fayaqulu rabbi akraman. Kalau 5 berarti lebih panjang sedikit. Fayaqulu rabbi akraman. Pilih yang mana? 4 harokat atau 5 harokat? Bebas, asalkan yang penting adalah konsisten dalam panjang pendeknya. Kalau misalnya teman-teman dalam satu sesi baca menemukan mad jaiz munfasil dan teman-teman di awal menentukan mad jaiz munfasilnya mau 4 harokat, maka seragamkan semua mad jaiz munfasil pada satu sesi baca itu 4 harokat. Konsisten, ya. Jelas sampai sini? Oke. Sip, ya. Bebas mau berapa asalkan konsisten. Kalau saya seringnya 4. Jadi nggak terlalu panjang, ya. Fayaqulu rabbi akraman. Begitu. Jelas? Paham sampai sini? Lanjutkan lagi. Ayo kita lanjut, ya. Sip, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita mendapati di sini ada huruf apa nih? Tadi sudah kita bahas. Sekali lagi kita tanya, teman-teman, huruf yang saya blok atau huruf yang saya tandai dengan oval berwarna biru, ini namanya adalah huruf hamzah.
Jangan sampai ada yang bilang huruf alif. Sekali lagi, jangan sampai ada yang bilang huruf alif. Jika ini terjadi, maka ini keliru. Bahkan bentuknya seperti alif. Iya, tapi alif itu tidak mungkin memiliki harokat baik di atas ataupun di bawahnya. Karena fungsi alif hanya untuk memperpanjang bacaan. Contoh, kita lihat di bawah langsung nih. Yang ini, perhatikan. Yang ini, ya. Yang ini adalah, oh iya, Masya Allah, sebentar. Yang ini adalah hamzah. Nih, yang ini adalah hamzah karena dia memiliki harokat. Ya, baik di atas ataupun di bawahnya. Kalau alif, dia tidak berharokat. Nih, alif nih. Saya kasih tanda biar jelas warna kuning. Tuh. Alif itu tidak berharokat, alif, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena fungsi alif itu bukan dibaca sendirian. Fungsi alif itu melekat pada huruf yang sebelum alif dia berharokat fathah. Tuh. Ya, karena fungsi alif hanya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Sampai sini bisa difahami? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Pelan-pelan, ya. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini dia berdiri sendiri nih, dia nggak perlu fathah sebelumnya nih. Nah, ini namanya hamzah karena dia bisa berharokat sendiri. Namanya kita tulis hamzah. Nama lengkapnya hamzah qata' atau hamzah qat'i, ya. Oke, hamzah. Ya. Nah, jadi huruf yang sering kita baca a, i, u dalam baca Quran itu namanya adalah hamzah. Huruf yang sering kita baca a, i, u dalam baca Quran itu namanya adalah hamzah. Contoh pada kalimat isti'adzah atau ta'awudz. A'udzu billahi, a-nya itu hamzah. Atau misalnya pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi, a-nya itu hamzah. Bukan a, bukan alif. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya, gitu. Oke, sip. Ini namanya adalah hamzah, ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita lihat hamzahnya dia berharokat baris atas. Kita bahas harokatnya juga. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, jadi ketika teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, itu namanya harokat fathah. Clear, beres, ya. Kalau ada huruf yang berharokat fathah, maka perlu kita baca basicnya dengan vokal a. Maka hamzahnya tetap dibaca a, tidak i, tidak u. Oke. Jadi ketika kita mendapati ada huruf yang berharokat baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah maka harus dibaca dengan vokal a, basicnya, ya. Nah, maka hamzahnya di sini tetap kita baca dengan vokal a. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah lalu keluarnya adalah dengan vokal a, ya, keluarnya dengan vokal a, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis, ya, gitu. Oke. Karakternya tipis teman-teman sekalian, ya. Oke, kita tulis dulu. Nah, oh bang, emang kalau huruf tebal ketika berharokat fathah emang bunyinya bukan bunyi vokal a, bang, ya, gitu, bukan bunyi vokal a, bang, gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Saya tulis ya. Kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah keluarnya bukan bunyi vokal a, tapi menjadi bunyi vokal terdengar seperti vokal o kalau huruf tebal. Contohnya huruf apa? Contohnya misalnya ada huruf shad. Huruf shad adalah huruf yang tebal. Ketika huruf shad berharokat fathah, dia tidak dibaca dengan vokal a menjadi sa, tapi dia menjadi so. Contohnya apa lagi? Contohnya misalnya huruf to. Huruf to tidak dibaca ta, tapi dibaca to. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Contohnya huruf ro, ketika fathah dia nggak dibaca ra, tapi dia dibaca ro. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, sip. Nah, maka hamzah dia nggak dibaca dengan vokal o kan, tapi hamzah dibaca dengan vokal a kan, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis.
Oke. Nah, jika kita mendapati ada huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Oke, kita tulis lagi. Cara untuk menyempurnakan huruf yang berharokat fathah yang dia kadarnya tipis itu dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Bang, kenapa harus buka mulut? Ya, gitu. Bang, kenapa sambil senyum? Gitu ya. Nah, buka mulut sambil senyum. Buka mulut itu untuk menyempurnakan huruf berharokat fathahnya, ya. Oke, sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis dari pelafalan huruf tersebut. Ya. Oke, perhatikan. Kita mulai dari buka mulut dulu teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, mau dia huruf tebal kek, mau dia huruf tipis kek, semua huruf yang berharokat fathah, mau vokal A kek, mau vokal O kek, harus dibaca dengan cara membuka mulut. Titik. Tidak ada yang mingkem, tidak ada yang monyong. Ya. Nah, vokal O ketika fathah nggak dibaca gini, minasyaitoni, nggak dibaca muncung mulutnya. Huruf berharokat fathah vokal A ketika dilafalkan bukan mingkem, bismillah, la, nggak, buka mulutnya, baik huruf tipis baik huruf tebal. Contoh, perhatikan bunyi vokal A yang saya lafalkan. A'udzu bi, vokal O dan A ya, fathah yang saya lafalkan. Apakah ada yang monyong? Apakah ada yang mingkem? Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya. Perhatikan vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas? Faham sampai sini? Jelas? Lanjut ya. Sip ya. Oke. Nah, jadi buka mulut, mau dia fathahnya vokal A kek, mau dia fathahnya vokal O kek, buka mulutnya. Ya. Oke, lanjut. Lalu kenapa dia dilafalkan sambil senyum? Nah, untuk membedakan mana yang tipis, mana yang tebal. Kalau huruf tebal ketika fathah itu mulutnya cuma dibuka saja. Contoh, so. Kalau huruf tipis, sa. Kalau huruf tebal, so. Kalau huruf tipis, sa. Ya. Oke. Jelas? Jelas teman-teman? Nih, kita perbandingkan antara tipis dan tebal. Lihat bagian mulutnya. Kalau tipis dia agak terbuka, agak senyum dia. Kalau tebal dia cuma buka mulut saja, nggak ada senyumannya. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, perhatikan. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang bentuknya seperti ini, jangan sebut lagi ini adalah huruf alif. Ya, jangan sebut lagi ini adalah huruf alif. Ya, kenapa? Karena alif tidak berharokat. Oke, alif tidak berharokat. Ya, alif tidak berharokat. Kalau alif itu dia polos, di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat. Nah, tapi kalau ada bentuk seperti alif dan dia ada harokatnya, itu namanya adalah namanya huruf hamzah. Ya, namanya huruf hamzah. Kita ulang lagi nih. Ya. Oke, perhatikan. Misalnya kita lihat di sini di bawahnya. Yang kanan yang saya kasih oval berwarna biru itu namanya huruf hamzah. Dia bentuknya seperti alif tapi dia berharokat. Ya. Dia berharokat. Oke. Nah, kalau alif itu dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Ya, dan fungsi alif itu hanya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang terdapat dari sebelum alif yang berharokat fathah. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Oke, jadi huruf-huruf yang sering kita baca a, i, u ya ketika ngaji, contohnya pada ayat kedua surah Al-Fatihah kita baca
Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya itu hamzah, bukan alif. Ya. Alif itu fungsinya hanya untuk menambah durasi baca dari huruf yang berharokat fathah. Kalau alif sebelumnya nggak ada fathah, alif tidak akan pernah bisa hidup. Ya. Oke. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya kita hapus dulu. Oke. Sudah ya, ini udah. Nah, berarti ini namanya huruf hamzah ya, karena dia berharokat. Jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, teman-teman sekalian, berharokat baris atas, ini kan namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya harokat fathah. Jadi huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat baris atas itu namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Nah, maka hamzahnya tetap dibaca A, tidak I, tidak U. Oke. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Karakternya tipis. Ya. Oke. Nah, ya karakternya tipis. Bang, emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat baris atas, ya, itu dibaca dengan vokal apa? Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal, ketika fathah bunyinya tidak akan condong pada vokal A, tapi bunyinya condong pada vokal O, teman-teman sekalian. Bedanya alif dan hamzah sudah dijelaskan tadi Bunda Kartika. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Ya, baru masuk ya. Baru gabung ya. Diikuti ya. Kalau kelewat diikuti, nanti penjelasannya dijelaskan lagi kalau ada contoh ayat. Oke? Sip. Nah, lanjut. Maka huruf hamzah termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Termasuk ke dalam huruf yang tipis, karena hamzah ketika fathah. Jadi tadi kita sudah pelajari ya teman-teman sekalian. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, oke, ketika dia berharokat fathah dibaca dengan vokal A, itu termasuk ke dalam huruf yang tipis karakternya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ketika dia berharokat fathah, dia tidak dibaca dengan vokal A terdengarnya, tapi dia dibaca seperti terdengar vokal O, condong pada vokal O, teman-teman sekalian. Ya, contohnya apa? Contohnya huruf shad. Huruf shad itu ketika dia berharokat fathah, dia dibaca so, tidak dibaca sa, tapi dia dibaca so. Dia dibaca sa, tapi dia dibaca so. So, 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 so. Begitupun huruf-huruf yang lain. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dia dibaca dengan terdengar vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tapi sebaliknya, kalau dia dibaca dengan vokal A, ya, dia dibaca dengan vokal A, nah maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka hamzah ini karena dia tidak dibaca O, tapi dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Sebentar ya, ini saya belum share juga nih kayaknya nih. Baik. Nah, jadi huruf hamzah termasuk ke dalam huruf yang tipis. Selanjutnya, kalau kita mendapati teman-teman sekalian, ya, ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dia dibaca dengan kadar pelafalan yang tipis, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Nah, bagaimana cara penyempurnaan pelafalan huruf yang dia berharokat fathah dan dia dibaca dengan kadar yang tipis? Ya, caranya gimana? Nah, dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Nah, kenapa harus buka mulut?
Kenapa sambil senyum? Baik, perhatikan baik-baik. Setiap huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal A ataupun vokal O, semuanya harus dibaca dengan cara BM, dengan buka mulut. Jadi buka mulut itu untuk menyempurnakan pelafalan huruf berharokat fathahnya. Wal maftuhu bil fathi. Sempurnanya harokat fathah itu dilafalkan dengan cara membuka mulut. Mau dia vokal A, mau dia vokal O, mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, ketika berharokat fathah dibaca dengan membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Sempurnanya harokat fathah itu dibaca dengan membuka mulut. Nah, saya izin praktekkan, perhatikan. Ya, perhatikan bunyi vokal A dan bunyi vokal O yang saya lafalkan. Apakah bunyi vokal A-nya ada yang mingkem? Apakah bunyi vokal O-nya ada yang monyong? Silakan teman-teman perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nih, ini nampak sampingnya. Nih, sekarang kita perlihatkan nampak sampingnya. A'udzu, ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi mulut kita ketika melafalkan fathah, mau dia vokal A, mau dia vokal O, dia tetap dibaca dengan cara membuka mulut. Ya, dengan cara membuka mulut. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, itu ya, jadi buka mulut itu untuk menyempurnakan harokat fathah. Cuman bedanya kalau fathahnya vokal A, maka buka mulutnya sambil senyum. Kalau vokal A, biar kadar tipisnya dapat. Kalau misalnya dia vokalnya O, huruf tebal, ketika fathah hanya buka mulut saja. Perhatikan. Nih, huruf tipis contohnya sa, dia vokal A-nya keluar dengan sambil senyum. Sa. Nah, tapi ketika dia jadi huruf tebal, huruf shad, dia nggak senyum. So. Dia hanya buka mulut saja. Gitu ya. Jadi kalau huruf tipis, dia akan terlihat sambil seperti seolah tersenyum. Karena huruf tipis itu terasa lebih rileks lidahnya dan lebih terbuka mulutnya. Sa, ya, aula mulutnya sa. Kalau tebal, so, sa, so, ta, po, za, vo, ya, dan yang lainnya. Sampai sini teman-teman paham? Jelas? Ya, kita lanjutkan kembali. Kembali. Baik. Nah, maka di sini hamzahnya dia buka mulut sambil seolah tersenyum. Maka ketika kita lafalkan, dia dilafalkan bukan o. Nah, bukan o, tapi a. Vokal A datar atau rendah, betul ya. Rileks lidahnya, aula mulutnya terbuka, kita analogikan sambil senyum. Perhatikan vokal A ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ketika tebal dia nggak senyum. Minasyaitonir rajim. Tapi tetap dibuka mulutnya. Tetap dibuka mulutnya teman-teman sekalian. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Oke, mohon maaf ya, yang tadi pagi harusnya ke bagian talaki. Pagi ini saya nggak bisa sediakan talaki dulu ya, karena sudah terlalu siang teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Nah, sudah ya, hamzahnya berharokat fathah sudah. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman sekalian, kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf kaf. Teman-teman harus tahu nama asli huruf. Jangan sampai sebut ini huruf K. Di huruf hijaiyah tidak ada nama huruf yang namanya huruf K. Ini namanya adalah huruf kaf.
Ya, huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Huruf kaf itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf ka pada abjad alfabet. Ya, sama seperti kita melafalkan huruf ka pada abjad alfabet, persis. Ya. Jadi contoh begini. Kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Ya, kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf itu. Itu huruf kaf. Ya. Nah, cuman ada salah satu sifat dari huruf kaf yang perlu kita highlight ya, biar kita bisa lebih memaknai pelafalan huruf kaf kita. Perhatikan. Huruf kaf memiliki salah satu sifat yang disebut dengan hams. Apa itu hams? Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Ya, secara bahasa basicnya hams itu artinya mengalirkan hembusan angin, nafas atau udara dari mulut kita. Jadi ketika teman-teman belajar huruf-huruf yang ada sifat hamsnya, berarti dia ada aliran nafas yang mengalir. Oke. Nah, tapi ada dua huruf yang dia punya sifat hams tapi kadarnya ternyata bukan mengalir. Nah, ada dua huruf. Apa hurufnya? Huruf kaf dan satu lagi adalah huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta itu punya sifat hams, tapi kadar nafasnya bukan mengalir. Nah, tapi apa? Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nih, huruf kaf tuh. Huruf kaf dia punya sifat hams. Ya, tapi kadarnya bukan kadar mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Oke, hanya percikan-percikan nafas saja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sama huruf ta juga sama. Huruf ta juga dia punya sifat hams tapi hanya berupa percikan nafas saja. Gitu. Ada juga huruf yang lain tapi dia sesuai dengan basicnya. Basicnya sifat hams itu adalah mengalirkan hembusan angin. Contohnya, nih, contohnya huruf fa dia bukan percikan nafas, tapi dia mengalir nafas. Bukan percikan nafas, tapi dia mengalir nafas. Ya. Atau misalnya huruf fa ini dia mengalir nafasnya. Fa, fi, fu, af. Tuh. Nafasnya ngalir dengan deras kan, bukan cuman percikan-percikan nafas kan. Atau contoh satu lagi misalnya adalah huruf sin. Nih, huruf sin juga sama. Dia punya sifat hams. Hams di sini dia mengalir nafas juga. Contoh kita praktekkan. Sa, si, su sama. Dia juga mengalir nafas. Ya, satu lagi misalnya huruf h kecil. Nih. Tuh. Huruf H kecil juga sama. Dia punya sifat hams tapi kadarnya mengalir nafas. Contoh, ha, hi, hu, ah. Tuh, ya. Tapi kenapa untuk huruf ta, ti, tu, at dan ka, ki, ku, ak hanya berupa percikan nafas? Oke, kita mulai dari yang mengalir nafas dulu. Huruf-huruf yang punya sifat hams yang kadarnya mengalir nafas, kenapa dia bisa mengalir nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Ya, ketika aliran suaranya mengalir, teman-teman sekalian, ya, ketika aliran suaranya mengalir, ya, maka pasti dia mengalir nafas. Tidak mungkin dia mengalir nafas tapi dia tidak bersandingan dengan sifat rokhwah. Pasti mengalir suara. Contoh, kita alirkan nafas H kecil misalnya. Kita alirkan nafas H kecil. Ketika dialirkan nafasnya, suara dan telinga kita akan mendeteksi ada suara yang ikut mengalir. Bukan cuma nafas yang mengalir, tapi dia mengalir juga suaranya terdengar. Ha, to, hi, to, hu, to. Ya, oke. Atau misalnya huruf yang lain. Misalnya huruf sin. Tuh, huruf sin kenapa dia mengalir nafas? Karena dia ya bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah itu artinya mengalir suara. Tuh, pasti kalau dia mengalir nafas, maka pasti dia mengalir suara. Sa, si, su. Belum ke contoh bacaannya.
Di sini kita nggak langsung ke contoh, ya. Oke, bisa diikuti. Di sini kita nggak langsung praktek dan contoh. Kita dikuatkan dulu dengan pembahasan sehingga ketika kita lafalkan nggak asal. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Contohnya huruf fa, sama huruf fa juga. Kenapa dia mengalir nafas? Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rohwah, sama semua. Kalau dia mengalir si nafasnya, pasti mengalir juga suaranya. Ya, contoh fa, fi, tuh. Ketika nafasnya mengalir, ada mengalir nafasnya. Ya, dan mengalir suara fa, fi, fu. Ya, jelas teman-teman sekalian. Lanjut, ya. Oke, selanjutnya mana bahasan kita tadi? Ya, sip. Maaf. Oke, sekarang berbeda halnya dengan huruf ta dan huruf kaf. Huruf kaf dan ta itu punya sifat hams, tapi kenapa? Kadarnya hanya berupa percikan nafas saja. Nih, contoh huruf kaf, dia punya sifat hams, tapi kenapa kadarnya hanya berupa percikan nafas saja? Karena huruf kaf, ya, dia bersandingan sifat suaranya dengan syiddah namanya. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Karena dari segi suara dia tertahan, ketika dia punya sifat hams yang harusnya kadar nafasnya mengalir, maka dia berubah menjadi hanya berupa percikan nafas, impact dari tertahannya suara. Jelas? Makanya huruf kaf ketika dilafalkan kan dia nggak dibaca ka, ki, ku, nggak, tapi ka, ki, ku. Nggak dibaca ak, nggak, tapi ak, hanya terpercikan karena ada sifat sidahnya di sana, tertahan suaranya. Akhirnya kenapa cuman gitu doang, nggak sama seperti huruf sin. Dia ngalir nafas, kenapa ngalir suara juga soalnya, ya. Oke, lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Oke, gitu ya, sama seperti huruf ta juga tuh. Huruf ta kenapa dia hanya berupa percikan nafas? Pasti dia karena cuman disandingkan dengan sifat syiddah. Ya, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Aduh, masya Allah ya, ini akun kita sedang kacau ini, ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian, ya. Internetnya lagi kacau tadi ya. Terus kena tiba-tiba, saya sengaja kasih begini-begini bukan buat bergaya-gaya ini. Ini biar nggak disangka konten tiruan lagi ini. Justru konten kita yang sering ditiru, tapi kita yang kena pelanggaran. Ya, itu kena peringatan. Oke, kita lanjutkan kembali. Robbi ak. Jadi bukan ak, nggak mengalir nafasnya. Hanya berupa percikan nafas saja. Ya, oke, hanya berupa percikan nafas saja, ya, gitu. Oke, nah jadi cuman dibaca fayaqulu rabbi akraman, percikan nafas saja. Huruf ta juga sama, tatitu at, it, ut. Nah, dipercikan saja nafasnya. Gimana Ustadz cara mendapatkan buku materi yang dibahas? Masuk ke dalam grup komunitas kita, standby di sana karena launching buku kita cuman ada di sana. Ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, lanjut ya. Sip, selanjutnya huruf ro. Nah, ini huruf yang menarik nih. Ini nama aslinya adalah huruf ro. Jadi ketika dia tidak berharokat, memang sudah disebutnya namanya huruf ro, teman-teman sekalian. Bagaimana huruf ro ini dilafalkan? Nah, huruf ro dilafalkan, dia dilafalkan dari bagian ujung lidah, ya, tapi bukan dari ujungnya banget. Tapi dia dilafalkan waro yudanihi lidhohrin. Ada kalau dia dilafalkan dari punggung lidah, ya, dari punggung lidah teman-teman sekalian.
Hah? Punggung lidah itu bagian yang mana? Perhatikan baik-baik. Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Punggung lidah itu bagian yang mana? Perhatikan, ya. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ya, saya izin zoom. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget di sini. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Kalau kita lihat angle-nya dari seperti ini, angle-nya angle yang seperti ini, ya. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan begini. Bukan begini. Tapi begini. Jadi punggung lidahnya yang menyentuh. Nah, ke langit-langit. Nah, ujung lidahnya dia akan membuat celah sedikit di sini. Ini yang namanya furjah. Celah kecil untuk sifat tawasud mengalir. Ya, untuk sifat tawasud sedikit mengalir suara dari sini. Ya, maka ketika kita lafalkan huruf ro itu dilafalkan seperti ini. Ro, 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 aru, 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 ya, aru, aru, ro. Jadi ujung lidahnya nggak betul-betul nempel, teman-teman sekalian. Ujung lidahnya tidak betul-betul nempel ketika melafalkan huruf ro. Jadi bukan tapi arlo, arlo, arlo. Tuh, kelihatan ya, teman-teman sekalian ya. Oke, sekali lagi, saya pakai stiker ini, ya, sekali lagi, ya, biar nggak dianggap konten tiruan, ya. Justru kita yang sering ditiru, tapi ternyata yang kena imbasnya kita. Ya, berarti saya harus mencari cara biar tidak disangka konten tiruan. Padahal bukan saya yang meniru. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, jadi dia dilafalkan dari punggung lidah. Ya, bukan betul-betul dari ujungnya, tapi dari punggung lidah. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, huruf ro di sini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah jangan sampai getaran di lidah terlalu berlebihan. Banyak orang melafalkan huruf ro getarannya berlebihan, teman-teman sekalian. Berlebihan seperti apa? Perhatikan baik-baik, ini keliru ya, nggak boleh. Contohnya berlebihan gimana, Bang? Roman. Nah, ro tidak dilafalkan dengan getaran yang macam itu. Ro tidak dilafalkan dengan getaran yang macam seperti itu. Kenapa tidak boleh dilafalkan dengan cara yang seperti itu? Karena huruf ro memiliki salah satu sifat yang disebut dengan warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa? Takrir itu artinya dia bergetar, tapi karakternya bukan dengan getaran yang berlebihan. Bukan dengan getaran yang berlebihan. Jadi huruf ro itu dilafalkan cukup ro, ri, ru. Getarannya ada, tapi bukan getaran yang berlebihan. Ro, ri, ru, er. Ro, ri, ru, er. Jadi bukan getaran yang ro, ri, ru, er. Jelas ya? Jadi huruf ro getarannya tidak berlebihan. Ya. Nah, lanjut ya. Kalau ngajarin yang anak yang susah ngucapin huruf ro, pengucapannya kayak cadel gitu gimana, Ustaz? Terus dilatih saja. Ya, nggak apa-apa, diikuti. Proses adik-adik kita yang belajar nggak apa-apa, nggak harus cepet kok. Ya. Banyak dari kita belajar itu pengen cepet, pengen instan, pengen ekspres. Ya nggak apa-apa, ikuti saja terus. Ya, mau dia bisanya nanti umur 10 tahun, umur 2 tahun, ro yang paling tepatnya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apakah bermasalah kalau proses kita lambat? Yang bermasalah itu yang nggak mau belajar, itu bermasalah. Lanjut. Oke, ya. Ro. Jadi getarannya nggak berlebihan. Dia cuman dia nggak berlebihan karena punya sifat namanya takrir. Tapi bukan berarti ya getaran huruf ro itu malah jadi hilang. Contoh, ro, ri, ru, bar, rar, ro. Nggak gitu juga getaran huruf ro. Getaran huruf ro tetap harus jelas. Ro, ri, ru, er, ir, ur. Tetap ada getarannya dan dia tegas, lugas, dan jelas. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, silakan ini difoto dulu kalau teman-teman rasa ada yang penting. Ya, foto dulu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Ya, sudah? Sip. Kita lanjutkan kembali.
Huruf ro-nya di sini dia berharokat baris atas. Perhatikan baik-baik. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas, ini namanya harokat fathah. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Nah, basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A. Tapi kenapa huruf ro di sini nggak kita baca menjadi ra? Kenapa nggak kita baca akraman? Tapi kenapa justru seringkali huruf ro ini ketika berharokat fathah dibacanya ro? Dibaca dengan vokal O. Kenapa tidak dengan vokal A? Karena huruf ro ketika dia berharokat fathah, dia mesti dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, huruf ro ketika dia berharokat fathah, dia mesti dibaca dengan keadaan yang tebal. Oh bang, berarti huruf tebal itu membuat vokal A menjadi O ya? Betul. Oh berarti kalau vokalnya adalah vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ya? Betul. Kalau vokalnya A, ya, vokalnya A, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau vokalnya O, dia termasuk ke dalam huruf yang pelafalannya tebal. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini ya? Baik. Kita lanjutkan. Maka huruf ro di sini dibaca dengan keadaan yang tebal, bukan tipis. Aturannya seperti itu teman-teman sekalian ya. Aturannya seperti itu. Tapi bang, pertanyaannya, kenapa sih huruf tebal itu harus membuat bunyi vokal A pada harokat fathah berubah menjadi vokal O? Kenapa nggak disamaratakan saja antara vokal A dan vokal O? Mau dia tebal, mau dia tipis, ya udah aja biar nggak bingung vokalnya vokal A. Oke, perhatikan ya. Huruf tebal kenapa bisa membuat vokal A pada harokat fathah menjadi vokal O? Karena huruf tebal memiliki sifat yang akan selalu menyertai huruf tebal. Apa nama sifat hurufnya? Nama sifat hurufnya disebut dengan isti'la. Oke, apa itu isti'la? Isti'la adalah PLN. Aduh bang, apa itu PLN? Pangkal lidah naik. Apa? Pangkal lidahna naik. Oh, berarti huruf tebal itu punya sifat namanya isti'la. Sifat isti'la ini akan selalu menyertai huruf tebal, tidak mungkin tidak. Apa itu isti'la? Isti'la artinya adalah pangkal lidah naik. Yang mana bang yang disebut dengan pangkal lidah? Yuk kita bahas pelan-pelan. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Yang disebut dengan pangkal lidah itu bagian yang mana? Perhatikan baik-baik, sret ya. Kita ibaratkan ini adalah lidah. Ini bukan ular kobra, ini lidah ya. Nah, ini kita ibaratkan ujung lidah kita, ini kita ibaratkan tengah lidah kita, dan ini kita ibaratkan pangkal lidah kita. Mana pangkal lidah? Bagian lidah terdalam kita. Huruf tebal, pangkal lidahnya tidak datar seperti ini, tidak rileks seperti ini, tapi dia naik mengarah ke langit-langit. Kalau dia rileks, pangkal lidahnya datar seperti ini punyanya huruf tipis. Nama sifatnya istifal. Makanya huruf tipis ketika berharokat fathah, keluarnya tetap vokal A dari tenggorokan. Misalnya keluar, ya suaranya keluar, vokal A keluar mengalir, akhirnya masuk ke rongga mulut, tetap keluar vokal A. Kenapa? Karena tidak ada jalur yang menghalangi. Pangkal lidahnya nggak naik, huruf tipis, tapi rendah. Ya, pangkal lidahnya terhampar, makanya vokal a, ba, ta, sa, karena datar pangkal lidahnya. Oke, seperti itu. Ketika dia huruf tebal, dia naik, seret. Nah, seperti ini nama sifatnya isti'la. Ketika momentum vokal a fathahnya keluar, kehalangin sama pangkal lidah, tertransformasi bunyinya menjadi seperti vokal o. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak teman-teman sekalian? Karena dari si pangkal lidah inilah dia naik, akhirnya keluar bunyi vokal terdengar seperti vokal O. Oke? Jelas? Ya. Oke, maka ketika huruf ro dilafalkan, bunyi vokal O-nya itu bukan karena mm. Aduh bang, apalagi tuh mm itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, tetot. Ya. Oh, berarti nggak gini ya bang? Fa'ak roman, tidak. Fa'ak roman, tidak. Fa'ak
roman. Oh, jadi bukan karena bunyi vokal. Oh ya, betul. Bukan karena monyong ya, betul. Tapi karena apa? Karena mengangkat bagian pangkal lidah. Ayo kita praktekkan, ayo kita latih. Silakan teman-teman simak, silakan teman-teman latih. Bareng-bareng, perhatikan. Ya. Nih, huruf ro-nya kalau kita huruf ro itu jadi cukup buka mulut kita. Ra. Ra. Bang, tapi kalau cuman buka mulut keluarnya vokal A, Bang. Iya, karena basic fathah itu adalah A. Dan huruf berharokat fathah itu dibuka mulutnya. Maka ro-nya berharokat fathah, maka cukup buka mulutnya. Ra. Tapi keluarnya masih vokal A, Bang. Ingat, huruf tebal itu pangkal lidahnya diangkat, maka buka mulut dan angkat pangkal lidahnya. Ra menjadi ro. Ra menjadi ro. Ra. Mulutnya sama aja kan, nggak jadi ra, ro, tidak. Adapun guru-guru kami yang menyebutkan huruf ro itu agak dimonyongkan, terlihat seperti dimonyongkan sedikit, itu pun ada, tapi bukan monyong yang begini, ro, enggak, tapi ro. Yang menyebutkan begini ada ro. Tapi guru saya ada juga yang begini, ro. Dia sama sekali nggak ada begitunya. Dua-duanya betul. Tapi saya mengambil untuk yang saya sampaikan kepada teman-teman yang tidak yang tidak begini, ro. Tapi ro bertumpu betul-betul pada pangkal lidah. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Pentingnya kita bertalaki dan bermusyafahah, cari guru teman-teman, cari guru yang menyimak bacaan teman-teman. Belajar seperti ini keren, bagus, boleh, tapi harus cari guru. Ya, mulai detik ini yang belum punya guru, cari guru. Muliakan guru teman-teman saya sekalian. Sayangi guru teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan. Ro. Jadi dia ro. Mulutnya nggak monyong. Ya, tapi cukup istilah pangkal lidah diangkat karena fathah, cukup buka mulut dan sambil angkat pangkal lidahnya. Ya. Tolong dinampakkan posisi lidah. Kan sudah saya lihat. Gimana nampilin posisi lidah nggak kelihatan, harus dibuka, di black, nggak akan bisa, teman-teman sekalian. Ya, ro, nggak bisa kelihatan. Ya, lanjut. Oke, perhatikan. Ya, kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, mohon maaf, bukan tidak dijawab, tapi mata saya cuma 2, ya, jadi nggak bisa saya nggak bisa saya jawab semua. Lanjut. Ya, perhatikan. Ya, roman. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik, ini huruf apa? Ya, ini namanya adalah huruf mim. Teman-teman harus tahu nama aslinya. Ini namanya adalah huruf mim. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf ma. Tidak ada pada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Teman-teman sekalian, huruf mim dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, beres. Sama, persis huruf mim ini dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Cukup sentuhkan ro bukan huruf istilah, Ustadz. Iya, ro bukan huruf istilah ketika dia dibaca tipis. Ketika huruf ro dibaca tebal, dia jadi istilah. Gak mungkin huruf yang dibaca tebal tanpa sifat istilah. Bisa difahami? Oke, lanjut. Nah, perhatikan. Huruf mim dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Keluar dari asyafatain namanya. Mamimu am. Tuh, mamimu am. Hati-hati, banyak di antara kita yang melafalkan huruf mim itu keliru. Kelirunya apa? Karena bibirnya terlalu dilipat. Contohnya seperti apa? Mamimu am. Mamimu am. Bukan begini. Ada nggak yang melafalkan seperti itu? Ada. Dan biasanya siapa? Ibu-ibu biasanya. Ya. Jadi bukan menyentuhkan bagian bibir luarnya, bukan, tapi bibir atas, bibir bawah beres.
Ma mimu am. Ma mimu am. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Itu huruf mim. Selanjutnya huruf mim di sini kita cek dia berharokat apa? Berharokatnya baris atas, Bang, gitu ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, namanya adalah harokat apa teman-teman sekalian? Namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Kita ulang-ulang di sini ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, dibaca basicnya dengan vokal A. Oke, nah huruf hijaiyah apapun sekali lagi basicnya ketika kita mendapati huruf berharokatnya harokat fathah, basicnya dia dibaca mesti dengan vokal A. Maka huruf mim dibaca menjadi ma. Oke, kita ulang-ulang nih ya. Nah, ketika kita mendapati huruf berharokat fathah dan dibaca dengan vokal A, tandanya dia, kalau teman-teman ingat tadi sudah kita berulang kali bahas, maka kalau fathahnya vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya harus dibaca dengan pelafalan yang tipis, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sip. Oh Bang, saya baru ingat, berarti tadi huruf tebal itu kan kayak huruf ro, Bang. Ketika dia berharokat fathah dibacanya condong terdengar seperti vokal O. Ya. Oke. Nah, tadi contohnya huruf ro kan? Fa'ak ro. Nah, keluarnya vokal O kan? Nah, itu berarti huruf tebal. Bang, kan huruf ro itu huruf tipis. Iya. Tapi ketika fathah dia dibaca tebal. Kalau tebal gak mungkin dia dibaca tipis. Paham gak? Nah, jadi ada beberapa kondisi huruf yang dia basicnya misalnya tipis nih, kayak huruf ro. Tapi dalam beberapa kondisi dia harus dibaca tebal. Contohnya huruf lam. Huruf lam huruf tipis, tapi di beberapa kondisi dia harus dibaca tebal. Contohnya apa? Allah. Lamnya nggak dibaca Allah. Kalau dia tipis selamanya Allah berarti dibacanya, bukan Allah. Masya Allah bukan Masya Allah berarti kalau begitu. Paham? Lanjut. Ya, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, itu. Akroman. Akroma. Jadi ro-nya tebal, mimnya tipis. Ma, ro, ma. Perhatikan perpindahan antara tebal tipisnya. Fa, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ya. Fa-ak-roma. Roman. Roman. Paham ya? Jelas ya? Oke. Nah, maaf Ustadz, kok ro bentuknya seperti sendok, tapi kalau melihat posisi lidah Ustadz kok agak nekuk? Ya memang begini kan, ro. Karena ini harus ikut dari awal berarti, ya. Saya izin ya, nanti kalau ada pembahasan yang sudah kita bahas lagi nanti kalau ketemu ayatnya. Kalau gitu nanti nggak maju-maju. Oke? Nggak maju-maju pembahasannya, ya. Sudah jelasan saya tadi. Wa huruf ro makhrajnya di mana? Warro yudani warro yudani hilidhohin adkhol dan sebagainya macamnya, ya. Ikuti dari awal. Lanjut. Nanti maju mundur terus. Lanjutkan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, di sini kita mendapati ada huruf nun. Tenang, kalau teman-teman terlambat, ya, nanti kita pasti akan jelaskan lagi ketika mendapati contoh ayatnya atau contoh huruf yang sama. Ini namanya adalah huruf nun. Nama aslinya adalah huruf nun. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf nun. Oke, namanya adalah huruf nun. Huruf nun ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Persis. Jadi teman-teman nggak perlu bingung melafalkan huruf nun. Kenapa? Karena senatural itu dia dilafalkan. Oke, nah huruf nun ini ya dilafalkan seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya, misalnya nenek, nanas, ya, apalagi makan. Nah, itu huruf nun itu huruf N itu nun itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas basicnya dulu. Huruf nun di sini dia berharokat baris bawah teman-teman sekalian. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka ini disebut dengan harokat apa namanya? Disebut dengan harokat apa namanya? Disebut dengan harokat kasroh.
Saya izin tulis ya. Disebut dengan harokat kasroh biar kita kenal. Oh, namanya harokat kasroh, betul banget. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal I. Maka huruf nunnya di sini kita baca secara basic menjadi vokal I. Betul? Basicnya dulu. Akromani. Betul ya? Gitu ya? Sepakat gak nih kita? Akromani. Akromani. Nah, betul ya? Baik. Nah, kebetulan di sini kita mendapati ada tulisan kola, dan memang kebetulan juga kola ini terdapat di akhir ayat nih. Ya, nomornya di bawah ayat 15. Ya, misah baris. Oke, maaf. Nah, maka perhatikan, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh. Perhatikan, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, apapun hurufnya, lalu kita berhenti pada huruf tersebut, baik dalam keadaan di tengah ayat ketika ada tanda berhenti seperti ini, ataupun keadaan di akhir ayat seperti ini misalnya, ya. Maka huruf yang berharokat kasroh itu, yang asalnya kita baca I, contohnya nun kasroh kita baca akromani, maka tidak lagi kita baca dengan harokat kasrohnya, dan tidak lagi kita baca dengan ni-nya. Ya, oke, nggak kita baca lagi dengan harokat kasrohnya. Harokat kasrohnya kita anggap hilang. Oh, berarti bang, huruf nunnya dibaca nggak ya? Berarti huruf nunnya hilang ya? Oh tidak, huruf nunnya tetap dibaca, tapi dengan keadaan sukun. Oke. Jelas? Nah, maka dibacanya bukan lagi akromani. Nggak dibaca akromani. Ya, nggak dibaca akromani, teman-teman. Akromani. Kalau berhenti maka jadi akroman. Faham? Jelas? Jelas, insya Allah. Saya jelaskan pelan-pelan. Ya, jadi dibacanya bukan akromani tapi akroman. Sama ini juga, misalnya yang bawah nih. Ya, kita baca bukan Robbi ahanani. Enggak, tapi Robbi ahanan. Sama. Ajib ya? Oke, selanjutnya. Ini buat wawasan kita. Sukun yang tiba-tiba muncul akibat kita berhenti, sukun yang tiba-tiba muncul akibat berhenti, itu namanya apa dalam istilah? Nggak apa-apa, ini nggak dihafalkan pun nggak apa-apa, tapi saya tetap izin menjelaskan sebagai bentuk saya memurojaah pemahaman saya sambil saya menjelaskan, ya semoga jadi tambahan wawasan untuk teman-teman. Ini namanya adalah sukun arid atau sukun aridoh. Apa itu sukun arid atau sukun aridoh? Sukunnya sukun palsu. Lah, bang, kenapa sukunnya disebut dengan sukun palsu atau sukun baru? Karena sukunnya muncul baru ketika dia dalam kondisi berhenti pada harokat kasroh, pada huruf yang berharokat kasroh. Asalnya kan akromani. Ketika berhenti berubah dia jadi sukun. Sukunnya namanya sukun palsu, sukun arid. Nah, begitu teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jelas? Faham? Maka ketika kita lafalkan, ya, kita lafalkan bagaimana? Fayaqulu Rabbi akraman. Begitu. Ya. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayat 15-nya, terus kita coba lanjut sedikit ke ayat 16-nya. Ya, siap? Siap? Belum selesai. Masih belajar kita, ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Sudah kita bahas semua ya, semuanya banget. Ayat 15 kita bahas, ini mungkin perlu waktu 4 hari apa seminggu ya. Siap. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah
wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Teman-teman silakan simak baik-baik. Tap-tap layar, nggak apa-apa teman-teman. Yang nggak tap-tap layar nggak apa-apa. Yang nggak share juga nggak apa-apa. Ya pokoknya mah teman-teman dapat amal soleh sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Teman-teman tap-tap layar itu nambah algoritma TikTok tuh. Dianggap penontonnya aktif. Teman-teman share jadi pahala jariah. Yang nggak melakukan berarti nggak mendapatkan itu pada sesi ini. Nggak apa-apa. Saya sudah nggak pernah mengingatkan lagi. Yang mau mangga silahkan. Yang nggak mau nggak usah. Oke, lanjut. Perhatian, kita contohkan pelafalannya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Allahu Akbar. Lanjutkan lagi, sedikit lagi. Ya, ini pagi ini kita banyak tantangan. Tadi koneksi jaringan kurang bagus, saya langsung telepon tuh, ya, ke pihak provider tuh. Terus tadi kita disangka konten tiruan, saya buat dulu ini sebentar tadi, biar nggak dianggap konten tiruan. Padahal sekali lagi, justru konten kita yang sering kali ditiru. Tapi nggak apa-apa, saya senang. Berarti banyak guru-guru kita yang pengen punya konsep live yang terbaik buat jamaah. Bagus. Tapi ternyata saya yang harus siap-siap nih. Ternyata kita yang kena disangka konten tiruan. Ya. Nah, support teman-teman itu sangat berpengaruh untuk kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 16 ya. Yang mau support mah nggak support silahkan ya. Berarti teman-teman sedang ikut berjuang bersama. Kita baca bareng-bareng ayat ke-16-nya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, oke. Sedikit lagi ya. Gitu. Soalnya ini juga mohon maaf jadi gak ada talaki nih. Ya, karena saya ada kegiatan lagi. Habis ini harus berangkat teman-teman. Mana live kita tadi jadinya siang banget selesainya nih. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Oke, perhatikan di sini teman-teman, ini kita mendapati huruf apa ini? Kita mendapati di sini ada huruf waw. Ya, ini nama aslinya adalah huruf waw. Oke, ya. Nama aslinya huruf waw, jangan sampai teman-teman bilang ini huruf wa gitu ya. Ini namanya huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Huruf waw itu adalah huruf yang mudah untuk kita lafalkan. Huruf yang gampang sebenarnya untuk kita lafalkan. Tapi di situ masalahnya. Karena banyak di antara kita menganggap huruf waw itu huruf yang mudah, akhirnya kita tidak fokus melafalkan huruf waw. Tidak konsentrasi melafalkan huruf waw. Berbeda halnya ketika kita melafalkan huruf-huruf yang kita anggap sulit. Misalnya apa? Huruf ain, kita akan lebih fokus biasanya. Atau misalnya kita melafalkan huruf dhad, biasanya kita akan lebih fokus melafalkan huruf-huruf yang kita anggap sulit. Ro misalnya. Ketika huruf waw cuman begini melafalkannya. Wa wada'na 'anka wizrak. Cuman begitu. Ya salah wawunya. Nggak sempurna. Hah? Emang huruf waw cara melafalkannya seperti apa? Perhatikan. Huruf waw ini memang huruf yang mudah. Tapi ingat, huruf yang mudah juga perlu kita perhatikan. Jangan pilih kasih. Huruf waw itu punya makhraj, dan seluruh huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu punya aturannya masing-masing. Kita kenalan sama huruf waw. Perhatikan.
Setiap huruf hijaiyah, teman-teman sekalian, itu punya makhrajnya tersendiri. Bang, sebentar bang, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Kalau saya bilang makhraj huruf wawu, artinya adalah tempat keluar huruf wawu. Di mana tempat keluar huruf wawu? Nih, kita lihat istilahnya dia dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Bang, asyafatain itu apa? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain bang? Lisyafatainil wawu baun mimu. Seperti apa itu bang? Oke. Ya, seperti ini. Perhatikan, kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Nih, begini ilustrasi gambarnya. Seperti ini ilustrasi gambarnya, teman-teman sekalian, ya. Nah, kalau teman-teman nanti masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid kita, yang ini, yang sudah ada 11.000 member, kita sedang persiapkan buku ilustrasi gambarnya, bukan gambar aja. Ilustrasi makhrajnya itu ilustrasi video 3D animasi makhraj. Pengen tahu nih, kita kasih spill sedikit. Huruf wawu. Wi, wu, au, iu. Nah, ya, nanti kita sedang persiapkan buku kita, ya. Makanya, ya di sini saya bukan cuman live, tapi saya mempersiapkan apapun yang saya bisa maksimal untuk umat. Masalah jadi manfaat atau tidak, yang penting kita sudah upayakan yang paling maksimal dari segala keterbatasan kita. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi huruf wawu pastikan dilafalkan muncung mulutnya, maju mulutnya, monyong mulutnya. Maka ketika kita lafalkan, pastikan muncung mulutnya. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Bukan cuman wa, wi, wu. Tidak, tapi wa, wi, wu. Pastikan muncung mulutnya. Kalau cuman wa wada'na anka wiz, wi, nggak begitu. Tapi wa wada'na anka wizrak. Ajib ya. Betul, setiap huruf itu harus penuhi hak dan mustahaknya, ya. Jual di TikTok Shop bukunya iya, tapi informasi launchingnya cuman ada di sini. Kapan launchingnya? Karena kita cuman cetak 5.000 eksemplar saja. Ya, lanjut. Teman-teman sekalian, ya. Oke, itu huruf wawu teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjutkan kembali. Berarti huruf wawu harus dilafalkan dengan cara kita sebut mm. Apa itu mm? Mm itu artinya adalah maju mulutnya, ya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Masya Allah gitu. Lanjutkan lagi. Kembali lagi ke harokat, teman-teman. Kalau saya bahas huruf harokat, hukum tajwid, huruf harokat, bosan atau tidak? Tapi ya gimana lagi, inilah cara saya untuk membantu teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, lanjut. Huruf wawu di sini dia berharokat baris atas. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, itu basicnya dibaca dengan vokal A. Kalau dia keluar jadi vokal O, maka dia huruf tebal. Tapi kalau dia keluar vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Jelas? Kita ingatkan lagi, ya, jelas sampai sini? Ya, jadi kalau huruf tebal, ketika dia berharokat fathah, maka dia dibaca dengan vokal O terdengarnya, teman-teman sekalian. Contoh, so, do, to, wo, kho, wo, tebal dia, vokal O. Tapi kalau dia huruf yang tipis, maka dia terdengar vokal A. Ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sya, sa, dan yang lainnya. Faham sampai sini? Lanjutkan ya. Oke, nah maka kita sudah tahu, oh berarti kalau huruf wawu berarti dia dibaca dengan vokal atau vokal O. Huruf wawu. Huruf wawu dibaca dengan vokal A, wa, ya, wa. Maka huruf wawu termasuk ke dalam huruf yang karakternya adalah karakternya tipis. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menyempurnakan huruf yang berharokat fathah dan dia kadarnya tipis, vokal A? Caranya gimana, teman-teman?
Caranya dengan cara BMSS. Tuh, lihat di kolom komentar ya, Mas. Udah pada aktif, gercep ya, semangat BMSS. Oke, kita bahas ya. Apa itu BMSS? Perhatikan baik-baik. Jadi, sempurnanya harokat fathah itu teman-teman sekalian, tadi sudah kita jelaskan. Fathah itu ada yang vokal A, fathah itu ada yang vokal O. Kalau vokal A huruf tipis, kalau vokal O huruf tebal. Nah, setiap huruf yang berharokat fathah, mau dia vokal A, mau dia vokal O, mau dia huruf tebal, mau dia huruf tipis, semuanya sama dibacanya dengan cara wal maftuhu bil fathi, dengan cara membuka mulut. Mau dia vokal O nggak boleh monyong, mau dia vokal A dia nggak boleh mingkem, semuanya sama buka mulut. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik pelafalan saya. Perhatikan bunyi vokal A dan bunyi vokal O yang saya lafalkan. Perhatikan mulutnya. Apakah ada yang monyong ketika vokal O? Apakah ada yang mingkem ketika vokal A? Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita coba basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik ketika tadi saya melafalkan bunyi vokal A dan bunyi vokal O, apakah ada yang mingkem dan apakah ada yang monyong? Ternyata ada atau tidak? Tidak ada. Karena semua huruf berharokat fathah, ketika dia dibaca itu mau vokal A, vokal O semua sama, buka mulutnya. Yang membedakan apa dong antara tebal dan tipis dari segi mulut? Kalau huruf tipis dia agak senyum, agak terbuka sedikit mulutnya. Buka mulut sambil senyum. Contoh, A, Ba, Ta, Sa. Dia kan agak berseri-seri dia. A, tapi nggak berlebihan. A, Ba, nggak begini juga. A, Ba, Ta, lebih terbuka. Ya, kita analogikan sambil senyum. Kalau huruf tebal dia lebih tertutup, makanya dia nggak senyum. So, Bo, Po, Lo. Tapi dua-duanya nggak ada yang monyong, nggak ada yang mingkem. Dua-duanya buka mulut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa dibedakan? Sa tipis, so tebal, ta tipis, to tebal, za tipis, vo tebal. Faham? Nah, lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Maka huruf waw karena dia vokal A, maka buka mulut sambil senyum. Maka huruf waw jangan sampai kita lafalkan huruf waw begini. Wa. Bukan, tapi wa. Setelah muncung, mulutnya muncung dulu karena makhraj huruf waw itu harus monyong. Ya. Wa, buka. Wa, buka. Wa, buka. Jelas sampai sini, teman-teman? Ya, kenapa saya menjelaskan pelan-pelan dan huruf-huruf harokat diulang terus? Kenapa? Karena inilah yang harus disampaikan ketika belajar Quran. Ya, huruf itu pelafalan yang paling penting dalam baca Quran. Sebelum kita masuk ke ikhfa, idgham, idhar, dan yang lainnya, itu huruf adalah harga mati dalam baca Quran. Karena hurufnya salah, tertukar dengan huruf yang lain, merubah makna, jadi kesalahan yang besar. Dan kalau kita bodoh amat dengan ini, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu malam yudawilul qur'ana athimu. Berdosa kita. Bang, tapi kalau saya belajar masih salah gimana? 2 pahala buat teman-teman. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajron. 2 pahala buat kita. Maka sayang kalau kita belajar terus kita ngerasa belum bisa, kecewa, berhenti, sayang, pahalanya hilang. Pahala kita jadi nggak dapat lagi. Sayang, double pahalanya. Ya, saya menjelaskan ini karena saya cinta semua, karena mencintai teman-teman semua karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, yuk lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan. Wa. Lanjut. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Sip.
Oke, tuh sudah jam segini, sedikit lagi kita beres ya. Karena saya jam 10 harus jam 10 ada ketemuan nih teman-teman. Ya, belum siap-siap nih, belum makan dan yang lain-lain. Belum bantuin istri ngurusin dedek Fakih ya. Oke, teman-teman, ini huruf apa? Perhatikan baik-baik. Ini huruf apa ini? Ini namanya huruf apa? Boleh komen di kolom komentar. Coba ya, gitu. Oke. Nah, ini adalah huruf, tuh kan masih ada yang menjawabnya kurang tepat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman jawab ini alif, maka itu suatu ketetotan. Apa sih tetot? Keliru. Ya, ini namanya bukan alif teman-teman, tapi ini namanya adalah hamzah. Bang, kenapa kok bukan alif? Kan ini bentuknya seperti tangkai angka 1. Alif itu di atas dan di bawah, maaf. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat. Kalau teman-teman mendapati ada bentuk huruf yang seperti alif tapi dia ada harokatnya, maka itu namanya adalah apa? Namanya adalah hamzah. Hah, seriusan bang? Gitu ya. Hah, seriusan bang? Itu namanya hamzah gitu ya. Iya. Jadi huruf yang sering kita baca a, i, u, ya, huruf yang sering kita baca a, i, u ketika baca Quran itu bukan alif. Contoh pada ta'awudz saja. A'udzu billahi. A'udzu, a-nya itu hamzah bukan alif. Atau misalnya pada saat kita membaca surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi, a-nya itu hamzah. Karena alif tidak dibaca a, i, u. Yang dibaca a, i, u adalah hamzah. Alif itu dikatakan hamzah jika di atasnya ditambahkan hamzah. Itu kalau pakai Al-Quran apa? Al-Quran Mushaf Madinah. Oke, kita bahas. Nih, ini pentingnya kita belajar. Ya, bang, bukannya hamzah itu kalau ada bentuk hamzah, ada hamzah duduknya di atas, ini baru hamzah. Ini kalau pakai Al-Quran cetakan Madinah. Cetakan Madinah ini yang kita pakai cetakan Rosem Usmani standar Indonesia. Wah, ternyata penting ya belajar. Oh, ternyata seperti itu. Ya. Oke. Jelas? Sip. Ya. Semakin kita belajar, kita akan tidak mudah nanti menyalahkan orang, enggak akan. Semakin kita belajar, insya Allah kita akan melihat perbedaan dan kita akan lebih bijak dalam merespon perbedaan. Sip, kita lanjutkan. Nah, ini namanya hamzah standar Madinah tulisannya. Tapi sama nggak dengan ini? Sama. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, sekarang kalau alif yang mana bang? Oke, kita tebak-tebakan ya. Nih, kalau alif nih langsung deh. Nih, ini alif nih. Masya Allah. Nih, yang ini alif nih. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat, sahabat sekalian. Lalu fungsi alif gimana dong bang? Alif itu ya, dia dilafalkan fungsinya hanya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf sebelum alif bila dia berharokat fathah. Ya, mana lagi alif nih? Nih, yang ini alif nih. Tuh, ini nih, yang ini nih. Ini alif nih. Nih, ini alif. Bang, ini kan ada harokat di atasnya ada alif. Ini alif itu bukan harokat. Ini tanda panjang, bukan harokat. Ya. Nah, ini alif. Sebelumnya pasti fathah. Oke. Sip, ya. Nah, ini yang ini nih. Sekarang yang ini, teman-teman. Yang ini. Nih, yang ini apa nih? Yang saya tunjuk nih. Yang warna merah nih. Nah, ini apa nih? Ini namanya adalah hamzah karena dia berharokat. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Oke. Jadi harus bisa kita membedakan. Oh iya, ini hamzah. Oh, yang ini adalah alif. Gitu ya, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke, maka ini adalah hamzah. Oke, hamzahnya berharokat baris atas. Harokat baris atas namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, tapi bisa jadi juga dia dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia keluar dengan vokal O, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal pelafalannya. Contohnya so, do, to, zo,
kho, dan yang lainnya ketika fathah teman-teman dengar, oh ternyata bunyi vokalnya adalah bunyi vokal terdengar seperti o, maka itu adalah huruf yang tebal. Oke? Oke? Nah, kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, vokalnya a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za. Oke? Paham sampai sini? Ayo kita lanjut. Nah, gitu teman-teman sekalian. Maka hamzah di sini dibacanya wa'a atau wa'o. Dibacanya wa'a atau wa'o. Ternyata dibacanya wa'a. Oh, kalau wa'a berarti termasuk ke dalam huruf yang tipis. Begitulah kita akan terus mengulang-ulang pembahasan kita. Ya, huruf harokat bahas, huruf harokat bahas, huruf harokat bahas. Ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita mendapati, perhatikan, kalau kita mendapati suatu huruf dia berharokat fathah, ya, fathah, lalu kadarnya tipis, bagaimana penyempurnaan pelafalannya teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Dengan cara BMSS. Kita ingatkan lagi BMSS ya, buka mulutnya sambil senyum. Jadi bukan dibaca a, bukan cuman buka mulut a, tapi a, wa a, tuh. Semua vokal a dia ada senyumnya sedikit. Wa a, bukan wa a. Jelas ya teman-teman sekalian ya? Sampai sini jelas? Jelas? Insyaallah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, satu lagi deh ya. Satu lagi boleh? Ya. Tuh, sudah jam segini tapi ya. Sudah jam segini lagi, teman-teman. Masya Allah. Sip. Ya, kita cukupkan dulu deh ya. Saya ada kegiatan lagi nih. Yuk kita baca bareng-bareng dulu. Yang pengen masuk grup, ya, tungguin sampai akhir. Yang mau masuk grup, tungguin sampai akhir. Ya, yang nanya bukunya, pengen punya bukunya, yang nanti ada ilustrasi gambar makhraj yang seperti yang tadi saya jelaskan, ada ilustrasi video 3D animasi makhrajnya, tungguin sampai akhir. Oke, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Kita baca bareng-bareng ayat ke-16-nya. Siap. Kita izin zoom dulu sedikit. Bismillah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Yuk kita praktekkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Yang mau belajar seperti ini setiap hari, dapetin rekaman live-nya, dapetin notifikasi live kita, kelas yang sedang kita persiapkan, buku yang sedang bentar lagi kita launching, semuanya nanti ada di komunitas Majelis Bedah Tajwid dan ini free. Sudah ada 11.000 member. Ya. Baik. Kita tutup dulu sebelum kita masuk nanti ke pengarahan grup. Shadaqallahul azim.